Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai responsibility accounting dari mata kuliah akuntansi biaya lanjutan. Next. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Nadifalah Pramuragil Pradipto dengan NPM 0221201158. Yang kedua ada Salvi Mardiana dengan NPM 0221201148. Yang ketiga ada Lediana Hestina dengan NPM 0221201143. Dan yang keempat ada Fitri Saryanti dengan NPM 0221201177. Next. Konsep dasar responsibility accounting, di mana akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Next. Adapun tujuan responsibility accounting, salah satu tujuannya diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan olehnya. Next. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu ada pusat biaya atau yang disebut dengan cost center. Yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Dan yang terakhir ada pusat investasi atau yang disebut dengan investasi center. Next. Cost center atau pusat biaya merupakan suatu pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Next. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Salvi Mardiana. Oke, yang selanjutnya revenue center atau pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Profit center atau pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang manajernya dinilai atas dasar selisih pendapatan dan biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Investment center atau pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan, biaya, dan sekaligus aktiva atau modal atau investasi pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Jadi, prestasi manajer ini dinilai atas dasar laba dan investasi. Selanjutnya, hubungan tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, dimensi vertikal. Dimensi komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah dan sebaliknya. Hal ini dilukiskan dengan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Yang kedua, dimensi horizontal, yakni pengiriman dan penerimaan berita atau informasi yang dilakukan antara berbagai pejabat yang mempunyai kedudukan yang sama. Tujuan dari komunikasi adalah melakukan koordinasi. Yang ketiga, dimensi luar organisasi. Dimensi komunikasi ini timbul akibat adanya kenyataan bahwa suatu organisasi tidak bisa hidup sendirian, yang merupakan bagian dari lingkungan. Yang selanjutnya, struktur organisasi. Vertical struktur. Organisasi dibentuk berdasarkan fungsi-fungsi yang ada. Misalnya, terdapatnya fungsi produksi, penjualan, dan keuangan. Masing-masing fungsi yang ada dapat dibagi dalam beberapa pusat pertanggungjawaban.
Yang kedua, horizontal struktur. Organisasi dibentuk berdasarkan area geografis. Setiap pimpinan bagian melakukan kontrol pusat laba atau investasi. Mereka bertanggung jawab terhadap produksi, penjualan, dan keuangan, dan semua fungsi yang ada di grup atau wilayah masing-masing. Selanjutnya, 3 dasar pemikiran responsibility accounting. Yang pertama, biaya dapat dikelola atas dasar tingkatan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, biaya yang diserahkan pengelolaannya pada tingkat manajemen tertentu dapat dikendalikan oleh manajer dari tingkat yang bersangkutan. Yang ketiga, data anggaran efektif dapat digunakan sebagai dasar evaluasi atas kinerja. Selanjutnya ada behavior assumption of responsibility accounting, yaitu rencana pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan, semuanya berdasarkan pada asumsi operasi dan perilaku manusia, termasuk MBE atau Management by Execution, yaitu adanya kecukupan kontrol operasi yang efektif. Yang kedua ada MBO atau Management by Objective, bahwa hasil berdasarkan anggaran, standar cost, tujuan organisasi, dan mencapai hasil berdasarkan rencana kerja. Dan ketiga ada manajer dan bawahan menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang ditetapkan berdasarkan hierarki organisasi. Dan yang terakhir ada sistem akuntansi pertanggungjawaban, lebih kepada kooperasi dibanding persaingan. Selanjutnya ada implementasi konsep responsibility reporting. Responsibility reporting atau akuntansi pelaporan itu adalah sebuah program yang mencakup semua manajemen operasi untuk menyediakan bantuan teknis dalam bentuk laporan secara periodik. Tujuan dari responsibility reporting itu untuk melakukan pengendalian biaya atau control cost. Kemudian ada responsibility reporting menurut traditional view. Ada 2 tujuan utama, yaitu yang pertama untuk memotivasi organisasi atau orang dalam sebuah perusahaan supaya memberikan performa yang baik. Dan yang kedua itu untuk melakukan identifikasi jika terdapat inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, sehingga manajer dapat melakukan pengendalian dalam penggunaan cost. Selanjutnya ada flexible budgeting. Flexible budgeting itu adalah sebuah anggaran yang menyesuaikan dengan perubahan volume atau aktivitas. Nah, adapun dari tujuan dari anggaran fleksibel itu adalah untuk mengevaluasi area yang berhasil dan tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Nadifalah Pramudipto. Ya, terima kasih. Fungsi anggaran fleksibel. Anggaran yang fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapat dan pengeluaran. Untuk memprediksi perubahan biaya secara akurat, manajemen harus mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Karakteristik anggaran fleksibel ditujukan ke arah aktivitas keseluruhan yang berada dalam range relevan daripada hanya ditujukan ke arah satu tingkat aktivitas. Memiliki sifat dinamis daripada statis. Anggaran fleksibel dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas apapun yang berada dalam range relevan sekalipun periode sudah berlalu. Next. Jenis-jenis anggaran fleksibel. Berikut beberapa bentuk atau varian dari anggaran fleksibel. Bentuk formula terdiri dari gambaran unsur variabel dan unsur tetap dari setiap pos biaya. Bentuk tabel. Anggaran jenis ini tidak menonjolkan gambaran unsur variabel dan unsur tetap. Namun, tabel tersebut akan memudahkan untuk melihat besaran biaya dari masing-masing pos terhadap tingkat kegiatan atau output. Bentuk grafik berfungsi sebagai bentuk anggaran untuk melengkapi kedua bentuk anggaran lainnya.
Kelebihan dan kekurangan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan aktivitasnya. Berikut beberapa di antaranya. Keuntungan anggaran fleksibel berguna untuk mengontrol anggaran lebih baik. Kedua, memberikan rincian aktivitas utama dengan jelas. Yang ketiga, sumber daya lebih dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengurangi atau menghilangkan pemborosan uang. Kelima, mengurangi beban kerja dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keenam, menciptakan sinergi dalam suatu perusahaan. Kekurangan anggaran fleksibel. Yang pertama, cenderung lebih cocok digunakan untuk hanya perusahaan besar. Kedua, asumsi yang digunakan belum tentu akurat. Yang ketiga, memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Yang keempat, butuh lebih banyak biaya dan waktu dalam mengerjakannya dibandingkan dengan anggaran tradisional. Yang kelima, termasuk ke dalam anggaran yang kompleks dan dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Rumus anggaran fleksibel. Cara menghitung anggaran fleksibel dapat dilakukan dengan rumus di bawah ini. Besarnya anggaran fleksibel sama dengan biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Berikut contoh anggaran fleksibel dan perhitungannya. Suatu produksi memiliki rencana dengan jumlah 10.000 unit dengan biaya variabel sebesar Rp7.000 dan biaya tetap sebesar Rp17 juta. Maka perhitungan besaran anggaran fleksibelnya Rp7.000 dikali 10.000 ditambah Rp17 juta sehingga hasilnya adalah Rp87 juta. Selanjutnya, fleksibel and static budget. Inilah perbedaan static budget dan fleksibel budget, bisa dilihat pada tabel berikut. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.